Ayo masuk, masuk. Waktunya ngaji, ayo masuk, masuk semuanya, ayo masuk. Hei, Pak Ustadz datang. Ayo ngaji, ayo. Ayo. Oh ya, ayo saling dulu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Definisi ilmu tajwid. At-tajwidu huwa ilmun yu'rafu bihi i'ta'u kullu harfin haqqahu wa mustahaqqahu minas sifati wal mumudi wa ghairi dzalik ka tarqiqi wa tafkhimi wa nahwihima. Yaitu definisi ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu yang berguna untuk mengetahui bagaimana cara memberikan hak huruf dan mustahaqqaqnya, baik yang berkaitan dengan sifat, mad, dan lain sebagainya seperti tarqiq, tafkhim, dan selain keduanya. Jadi ilmu tajwid itu ilmu yang berguna atau ilmu yang berfungsi untuk memberikan hak hukum. Jadi ketika membaca suatu huruf itu harus benar sesuai dengan makharijul hurufnya atau tempat keluar hurufnya dan sifat-sifatnya atau sifat dari huruf tersebut. Kemudian yang berkaitan dengan sifat huruf dan panjang pendeknya huruf tersebut. Karena panjang pendek suatu huruf itu mempengaruhi makna dari huruf tersebut. Kemudian lagi seperti tarqiq, yaitu ketebalan suatu huruf, tafkhim dan ketipisan suatu huruf dan lain sebagainya. Itu adalah definisi dari ilmu tajwid. Kemudian untuk apa kita mempelajari ilmu tajwid? Ilmu tajwid itu fungsinya salah satunya yaitu memperindah bacaan. Bacaannya biar pas, sesuai dengan makharijul hurufnya, sesuai dengan bacaan orang-orang Arab sebagaimana Al-Quran diturunkan. Karena Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana biluhunil Arab wa aswatiha wa iyyakum waluhuni ahlil kitabaini wa lil fisqi fa innahu sayaji'u aqwamun min ba'di yuraji'una al-Qur'ana tarji'al ghina'i warrahbaniyati wan nawhi la yujawizu hanajirahum maftunatun qulubuhum wa qulubu man yu'jibuhum sya'nuhum. Rawah at-Tabrani. Artinya, bacalah Al-Quran sesuai dengan cara dan suara orang-orang Arab, dan jauhilah olehmu cara baca orang-orang ahlul kitab dan orang fasik. Sesungguhnya akan datang beberapa kaum setelahku melakukan Al-Quran seperti nyanyian atau membacanya tanpa tadabbur dan berdendang. Suara mereka tidak dapat melewati tenggorokan dan tidak dapat meresap ke hati. Hati mereka dan orang-orang yang simpati kepada mereka telah terfitnah keluar dari jalan yang lurus. Hadis riwayat Tabrani. Jadi karena Al-Quran diturunkan di Mekah, Al-Quran diturunkan di kota yang paling suci di dunia, yaitu kota Mekah. Al-Quran di sana menggunakan bahasa Arab. Jadi kita harus semaksimal mungkin membaca Al-Quran sesuai dengan lahjahnya orang-orang Arab. Terus bagaimana hukum mempelajari ilmu tajwid? Al-ilmu bi fardu kifayatin wal amalu bi fardu ainin ala kulli qari'in min muslimin wa muslimatin. Mempelajari ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya jika satu orang atau beberapa orang sudah mempelajari ilmu tajwid, maka yang lain tidak mempelajari enggak apa-apa. Sama seperti
sholat jenazah. Jika ada orang yang meninggal, ada satu aja orang yang sudah melakukan sholat jenazah, maka yang lain tidak melakukan sholat jenazah nggak apa-apa. Tapi sebaiknya semakin banyak orang melakukan sholat jenazah, maka semakin bagus. Sama seperti ketika banyak orang mempelajari ilmu tajwid, ya semakin bagus. Dan mengamalkannya fardu ain bagi setiap orang yang membaca Al-Quran dari umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Dan ini perlu diperhatikan, hukum mempelajari ilmu tajwid atau istilah-istilah di dalam ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Tapi ketika Anda membaca Al-Quran, maka hukumnya wajib fardu ain, yaitu wajib bagi Anda atau fardu ain bagi Anda atau setiap muslim untuk membaca Al-Quran dengan tajwid. Faham? Adapun alasan mengapa hukum Al-Quran, hukum membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid adalah fardu ain, Imam Ibnu Al-Jazari menjelaskan di dalam nazamnya, wal akhdhu bit tajwid hatsmun lazimun malam yujawwidil Qur'an athimun li'annahu bihil ilahu anzala wa kaza minhu ilaina washala. Artinya, membaca Al-Quran dengan bertajwid hukumnya wajib. Siapa yang membacanya dengan tidak bertajwid, maka ia berdosa. Karena dengan tajwidlah Al-Quran menurunkan Al-Quran. Karena dengan tajwidlah Allah menurunkan Al-Quran. Dan dengan tajwid pula Al-Quran sampai darinya kepada kita. Jadi hukumnya wajib ya mempelajari. Kalau di dalam nazoman ini hukumnya wajib mempelajari tajwid. Bagaimana kita bisa membaca Al-Quran dengan tajwid tanpa kita mempelajari ilmu tajwid? Itu kayak otomatis gitu loh. Paham ya? Mudah-mudahan difahami dan mudah-mudahan banyak anak-anak yang semakin mencintai Al-Quran, membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.